Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta jajarannya, para alim ulama, para guru kami yang hadir, imam, tokoh masyarakat, dan kita semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka selalu beribadah kepadanya. Salah satunya adalah kajian yang kita laksanakan malam ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita ada 3 setidaknya yang Rasul berikan kepada kita. Yang pertama adalah wilayah iman. Wilayah iman itu menyangkut tentang hal-hal keyakinan kita kepada Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itu keyakinan. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Berarti kita semua masuk surga. Kalau muslim iya, tapi prosesnya berbeda. Ya, prosesnya berbeda. Bahkan para ulama sepakat mengatakan setiap orang Islam itu yang ada imannya, meskipun hanya sedikit kepada Allah, maka dia tetap masuk surga, meskipun masuk neraka lebih dulu. Itu tergantung berapa banyak dosa yang kita lakukan. Ya, saya tak banyak dosa Ustaz, paling 1 hari di neraka aja. 1 hari di akhirat itu berapa di dunia? 1000 tahun. Kini aja baru tahun 2000. Kalau sempatlah kita diazab 1 hari, berapa lama kita diazab? 1000 tahun. Tahan tak? Ini orang Islam. Maka jangan buat dosa. Segeralah kita bertobat kepada Allah. Tobat dari mana? Tobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, apalagi dosa lidah. Karena lidah ini termasuk induk dari segala dosa. Bicara saja sedikit Allah bukakan. Ya. Cuma menyebut orang jualan ST, iya kan? Ada yang jualan ST, kan viral sekarang itu. Allah bukakan. Ya, Allah bukakan hari ini. Disinilah peranan yang kedua itu ada namanya syariat. Banyak orang yang imannya mantap, syariatnya bagus, tapi satu yang kadang-kadang kita lupa. Apa itu? Akhlak atau adab. Dan adab ini sudah mulai ditinggalkan. Yang Rasul sebut dengan istilah ihsan. Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman itu keyakinan kepada Allah. Jelas rukunnya itu. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, nabi,
kitab hari kiamat. Kemudian yang kedua ada namanya Islam, jelas. Zakat, sholat, puasa, haji. Cuman ada yang terlupakan. Apa yang ketiga? Ihsan. Ihsan itu Rasul gambarkan engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak sampai, maka ingat kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak sampai ke situ, maka Nabi mengajarkan yang kedua. Apa? Fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat engkau. Disinilah peranan adab dan akhlak. Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau nggak masuk awak ditengok oleh Allah, berani tidak kita mencemoohkan orang? Tidak. Ya. Berani, ini wilayah ini sudah banyak ditinggalkan hari ini yang disebut dengan etika. Itu bahasa ininya kepada etika, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan adab-adab ini sudah mulai ditinggalkan. Maka Imam Al-Ghazali konsen dia terhadap adab, maka muncul ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu luar biasa sebetulnya, yang hari ini banyak disalahkan orang. Karena banyak orang salah kaprah. Ngapain itu ilmu tasawuf, ilmu ini tidak ada. Padahal dasarnya saja, coba kita tengok. Kalau adab itu Pak menyangkut tentang hati, itu yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga muncul apa? Pintu hati masuknya dosa ada 10. Di mana Imam Ghazali tahu? Jadi hati kita ada pintu, Pak. Pintu dosa itu ada 10. Dari mana Imam Al-Ghazali tahu? Dari renungan dia ketika dia menengok hati manusia tadi. Karena yang ditengok oleh Allah itu hati. Coba tengok firman Allah dalam Quran. Salah satu hadisnya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak tengok bentukmu. Orang yang tidak belajar adab sibuk dia menengok zahir. Zahir itu menipu, Pak. Karena zahir itu aksesoris. Aksesoris itu apa? Bingkai. Bingkai ini kadang-kadang menipu. Maka Allah tidak tengok itu. Sehingga hari ini memang tidak salah orang butuh performan, betul. Ya. Seorang kiai harus pakai jubah, pakai ini segala, betul. Tapi bukan itunya. Itu hanya casing yang nampak dari luar. Tapi manusia banyak yang tertipu oleh itu hari ini. Ya, gampang saja kadang. Saya pernah nikahkan orang, Pak. Nikahnya baik kan? Saya pernah nikahkan orang, acaranya besar. Acaranya sangat besar sekali di sebuah ruangan. Hadirlah di situ yang saksi-saksi itu pakai pakai jubah ya. Pakai jubah, pakai lengkap lah, pakai seperti orang memang sangat inilah syekh. Ada 6 orang duduk saksinya. Setelah baca khutbah nikah, setelah ijab qabul, tentu kita punya adab, suruh baca doa. Ya Syekh silakan. Rupa tak ada satupun yang pandai baca doa. Tidak ada yang pandai baca doa. Rupanya itu bagian daripada tradisi kalau nikah, tetua-tetuanya pakai baju seperti itu. Memang tradisinya begitu. Mama-mamanya pakai jubah, pakai semuanya dipakai. Seperti kiai besar. Saya suruh silakan Ustaz baca. Oh enggak. Satu pun tak ada yang mau baca doa. Di sambutan salah satu berdiri, dengarlah sambutannya. Baca muqaddimah saja banyak. Bisa kita nilai. Artinya apa? Kadang casing itu tidak membentuk. Kadang kita tertipu.
Ya. Maka Allah tidak tengok bentuk tadi. Allah tidak tengok. Wala amwal, Allah tidak tengok hartamu. Banyakkah sedikit Allah tidak tengok. Karena di mata Allah mungkin lebih mulia orang yang jual es teh itu daripada orang yang mungkin kelihatan rajin dia ibadah. Karena ini soal hati. Soal hati. Maka terakhir hadis tadi apa? Walakinnallaha hayanzuru ila qulubikum wa atqakum. Akan tetapi Allah hanya menengok hatimu dan ketakwaan kamu kepada Allah. Jadi pintar, banyak ilmu, profesor pun sekalipun, kalau hatinya rusak, akhlaknya tidak ada, nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hebat tapi dia tidak menemukan jati dirinya. Kenapa? Ihsannya tidak ada. Kehilangan arah dia dalam hidup. Kehilangan, dia tidak menemukan. Maka ada sisi di ihsan tadi, bagaimana Allah mengatakan Allah menengok hati. Maka hati tadilah yang kita jaga, yang kita pelihara. Ketika hati itu baik, maka Rasul mengatakan sesungguhnya di dalam jasad tadi ada segumpal mudghah, darah. Di dalam badan awak ada segumpal darah, duk darah tadi. Iza salahat, apabila darah itu bagus, maka hasilnya juga bagus. Tapi segumpal darah ini tidak bagus, kasar, maka itu pula lah hasilnya keluar. Yang keluar itu kata-kata yang tidak baik. Ini bukan soal pintar dan pintar. Iblis pintar nggak, Pak? Iblis itu sangat pintar. Bahkan lebih hebat, ya. Semua malaikat itu dia yang paling pintar. Tapi hanya gara-gara hati tadi sombong, muncul sifat sombongnya, sehingga dia tidak dinilai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sombong tadi. Aba wastakbar wa kana minal, dia enggan dan sombong kepada Allah. Maka iblis itu termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau awal bacalah hadis Nabi itu, Pak, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana ma fi qalbi, orang-orang yang ada di dalam hatinya zirrah, sedikit secuil daripada sifat sombong. Ibu-ibu ada enggak sifat sombong dalam hatinya? Mau masuk surga atau enggak? Mau enggak masuk surga? Maka jangan masuk ancak. Awak jo yang ancak, awak jo yang pintar, awak jo yang hebat. Itu apa namanya? Sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena jangan tadi sombong tadi dibuka aib kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka trending sekarang itu apa? Adab di atas ilmu. Berarti ihsan tadi, Pak. Ihsan, sifat baik. Ihsan itu kan baik artinya, Pak. Hasan, sifat baik itu lebih utama daripada kepintaran. Hati lebih utama daripada otak. Percuma otak kita hebat tapi hati tidak berfungsi. Maka harus seimbang antara hati kita dengan otak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul terjaga lisannya, terjaga kata-katanya. Amlik lisan, kata Rasul, jaga lisanmu, jaga lidahmu, karena lidah nantilah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah, ini pelajaran juga bagi kita ketika Allah singkap se-Indonesia orang tahu. Iya kan? Tahu Bapak tuh. Kadang yang tak aktif di media sosial kan tak tahu, dia tak hafal yang sampai Ustaz tuh gini. Masalah ST itu kan. Ini pelajaran juga untuk kita menjaga lidah. Bukan berarti kita mengklaim kita baik, tidak. Tapi setidaknya
Rasul mengajarkan jaga lidahmu. Karena Allah ciptakan lidah itu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mukadimah kita sedikit. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita kemarin sampai tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Sudah selesai. Jadi wudu sudah khatam, sudah tamat. Jadi wudu itu kemarin syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu yang membatalkan wudu sudah selesai. Kita lanjutkan kajian kita. Khatimah, ini penutupnya. Penutup dari bab wudu tadi. Yahrumu bil hadas. Orang yang berhadas itu diharamkan untuk sholat. Jadi kalau ada Bapak Ibu sholat tapi kita berhadas, sholat tadi bukan menambah pahala tapi menambah dosa. Maka hati-hati sujud syukur. Sujud syukur itu ibadah atau tidak, Pak? Ibadah. Bolehlah kita sujud syukur dalam keadaan berhadas? Tidak boleh. Pulang haji di bandara atau mana kiblat langsung sujud syukur kadang-kadang. Kan banyak juga tanpa wudu. Ya. Yang mana sujud syukurnya kepada Allah. Kalau menghadap Allah itu, maka di kitab ini disebutkan Arab berhadas tadi dalam keadaan sholat. Maka orang yang berhadas ketika sholat, sholatnya langsung batal. Tidak boleh dilanjutkan. Umpamanya Allahu Akbar, Bapak saat depan keluar angin sedikit, karena malu tidak mau keluar, dia ikut pulang sholat, maka sholat yang dia lakukan tadi menjadi haram. Kalau haram, dosa. Nah, kalau bahasa haram dalam fikih hukumnya berdosa. Wat tawaf. Nah, haram hukumnya tawaf. Mana tahu ada yang umrah, dia tawaf, wudu tak ada, maka haram. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Ini lagi was sujud. Nah, ini sujud syukur. Ada pertandingan bola, gol, langsung sujud syukur. Aurat tahu bukan pahala yang dapat. Yuk, kita kan bangga tuh, langsung sujud syukur. Tapi tidak tahu hukum. Maka di fikih ini disebutkan haram hukumnya sujud kalau tidak berwudu. Jadi berwudu dulu kita baru sujud syukur kepada Allah. Wa hamlul mushaf, haram hukumnya memegang Quran. Kan orang tua-tua dulu kita kan jelas tuh. Kalau nggak ngambil wudu jangan pegang Quran, tidak boleh. Kalau di kitab ini jelas, Pak, haram. Ya, haram hukumnya, ya haram. Tidak boleh memegang mushaf. Wa ma kutiba litursil Quran, dan apa yang ditulis dengan Al-Quran. Ibu menemukan lembaran Quran, wudu dulu baru ambil. Kalau tidak boleh. Jadi begitulah penghormatan kita kepada kalam Allah. Ya, kalam Allah. Harus wajib hukumnya berwudu. Walau ba'du ayatin, walaupun hanya lembaran Quran tadi setengah ayat kita temukan, sobek ada setengah ayat, maka memegangnya mesti kita ngambil wudu. Tidak boleh kita langsung dipegang tanpa berwudu. Nah, begitu. Wal ibra li qasd dirasa wa tabarruk duna ma ba'daha wa fil katib li nafsihi fa amrih. Jadi maksud menggunakan tulisan ayat untuk belajar atau untuk kaligrafi segala macam, maka hal itu tidak perlu berwudu. Itu kan lain, tadris, orang-orang belajar. Nah, kan belum ada Qur'annya ditulis qul huwallahu ahad. Mestikah wudu? Seharusnya iya, tapi tidak menjadi haram kalau kita tidak berwudu. Tapi kalau sudah fisik itu, wajib kita berwudu ketika itu. La hamluhu ma'amata, tidak haram membawa mushaf yang sudah bercampur. Apa contohnya, Pak? Quran terjemah itu kan bercampur.
Berarti yang haram itu apa? Murni tok. Kayak ini kan Quran tidak ada campuran nih Pak. Kalau ini wajib kita berwudu membawanya. Tapi kalau Al-Quran tadi lafaznya sudah bercampur seperti Quran terjemah, kan sudah ada campurannya, maka tidak sampai hukumnya menjadi haram kalau kita tidak berwudu menurut kitab ini. Ya. Nah, boleh ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ketemu Al-Quran ini, terus ya kita beli Quran. Kalau Quran itu bentuknya tidak ada campuran, wajib kita berwudu. Iko Quran berwudu. Iko kan ada campuran, Pak. Maka mushaf seperti ini mesti kita berwudu. Kecuali yang terjemahan. Ya Pak. Itu lain. Kalau anak-anak tidak tidak takluk hukum tadris itu Pak, proses belajar. Enggak mestilah dia proses belajar. Ini orang yang mukallaf, orang yang sudah takluk hukum. Kalau anak-anak di luar itu yang kita hukum ini adalah orang yang mukallaf, balik berakal, berbalik dia. Begitu. La hamluhu ma'amata, tidak haram membawa Quran dengan barang lainnya. Jadi hamlun di sini maksudnya bersentuh, Pak. Kecuali apa bawa mobil ada Quran dalam. Itu lain. Bukan hamlun. Hamlun itu kan menempel antara kita dengan Quran. Itu yang dimaksud di sini. Menempel antara kita dengan Quran. Saham. Ada fokus cepat kita begini kan. Ya. Kita tidak berwudu, berarti tidak menyentuh langsung. Gimana tuh Pak hukumnya? Pakai kantong kita tidak menyentuh langsung. Itu termasuk membawa atau tidak ini? Termasuk kontak atau tidak dengan Quran kita? Termasuk kontak ya. Mungkin lebih kepada adabnya tuh. Kalau di sini memang bahasa di sini wahamlun membawa. Membawa mashaf atau Quran tadi. Begitu di sini. Kecuali bercampur dengan yang lain. Kalau bercampur dengan yang lain tidak masalah dia. Wal mushaf ghairu maqsud bil hamli. Membawa mushaf bersama barang lain tidak haram asal tidak bermaksud hanya membawa Qurannya saja. Jadi kalau sudah bercampur dengan yang lain tidak masalah. Termasuk terjemahan tadi. Wa mashu waraqatin walal bayan, haram pula memegang lembaran mushaf. Haram pula hukumnya memegang lembaran mushaf walau al-bayan, walaupun kulitnya. Itu kan tidak Quran Bapak, kulitnya. Tapi karena dia bagian dari Quran, maka dia termasuk. Berarti bungkus tadi masuk enggak tuh? Kalau model kiasnya. Masuk dia. Kalau kiasnya model ini. Ghairu maqsud. Aw nahwi zarfin 'iddalahu. Sekalipun bagian yang kosong memegang, ini sudah muncul kalimat di bawah ini. Nahwi zarfin 'iddalahu, atau kita memegang hal yang dapat membungkus Quran tersebut. Nah, terjawab pertanyaan apa? Ya, bungkus pakai kain kan bawa. Saya kan tidak nyentuh, ada kainnya. Sama saja dengan menyentuh. Karena helah gitu ini kan banyak kadang-kadang kan. Saya tidak menyentuh, cuma memegang bungkusnya. Maka dipertegas dalam lafaz kitab ini. Wa nahwu zarfin. Ya, silakan Pak. Kita kan mau baca Quran. Ya. Berarti untuk baca. Ya. Tapi bagaimana saya kalau ayat Quran ada di HP, apa kita perlu juga? Di HP enggak tuh, dia bukan mushaf. Di handphone itu kan hilang. Hilang timbul itu digital itu kan. Digital tidak termasuk benda. Nanti kalau begitu taruh keluar handphone ke toilet hilang nanti.
Artinya adab mushaf bukan ini. Android itu bukan mushaf. Dia sudah bercampur. Aplikasi banyak di dalam. Ya. Dan dia bisa hilang timbul, tidak masuk. Kecuali bapak bawa toilet buka. Itu kurang adab gitu. Karena aplikasi itu bisa buka tutup. Tapi setidaknya salah satu adab membaca Quran itu apa? Ngambil wudu. Kita berwudu. Begitu. Enggak haram. Itu enggak haram karena dia bukan mazhab. Dia berbentuk handphone. Dia enggak haram seperti itu. Bingung apa Pak ya? Haji. Joleh Pak. Ustaz kok main haram? Jangan bongi kampungnya kita yang mau baca. Karena Ustaz kemarin katanya enggak haram, itu fikih. Kan dari awal saya ngaji fikih ini banyak pendapat. Jadi kalau ada ustaz yang nyampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, mungkin sumbernya mazhab lain. Karena kitab fikih ini banyak. Ijtihad ulama itu banyak, sama dengan bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Cuma kitab ini mengatakan batal kecuali muhrim. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan suami? Batal atau tidak? Maka menurut kitab ini suami itu muhrim atau tidak? Kan itu kemarin. Oh muhrim Ustaz. Dari mana jalan muhrim? Karena menurut kitab ini muhrim itu cuma 3. Nasab, keturunan, musahirah, persemendaan, bertua minantu. Yang ketiga ridha, sesuai. Tidak ada di sini nikah muhrim. Karena muhrim tidak boleh nikah, haram hukumnya. Terus suami saya nggak muhrim Ustaz. Muhrim dalam konteks sudah halal. Begitu. Menurut kitab ini. Maka rujukan saya seperti itu. Nikah itu Pak kalau mencari muhrim. Cari muhrim. Ada seperti itu Pak. Naik haji dulu cari. Kalau tidak salah, mungkin salah tangkap. Kalau tidak salah dia haji itu di bahan haji. Umpamanya ibunya mau naik haji, suaminya meninggal. Cari muhrim, maka anaknya bisa langsung berangkat tanpa menunggu porsi. Kalau dia sudah terdaftar haji, itu betul. Ada kayak gitu. Jadi muhrimnya siapa? Saudara? Ya betul. Ya. Itu bukan maksudnya bukan muhrim yang melindungi. Melindungi sama dengan petugas haji, mak-mak itu kan dilindungi segala macam, ya. Muhrim di sini bukan konteksnya dia itu halal, tidak. Melindungi dia dengan rombongan nanti. Di haji itu kan kita ada karum namanya, ketua rombongan, ada karum, ketua regu, ya, ada ketua kloter 44 bagi lagi namanya karum, ketua rombongan, kloter 440. Dari kloter tadi ada namanya karom itu 44 orang. Dari karom ada namanya karum, ketua regu itu 10 sampai 12 orang di regu itu. Jadi sekarang itu bukan mahram lagi Pak. Kemarin jamaah haji kami yang di kecamatan itu justru 6 perempuannya di regu itu, 4 laki-laki. Yang 4 laki-laki ini nanti dulu. Itu maksudnya bukan mahram. Karena kemarin kan banyaknya janda yang pergi. 5 orang cando saudara. Siapa yang akan menengoknya? Maka untuk haji sekarang tidak ada lagi istilah mahram. Bisa berangkat Pak. Kayak lansia kemarin, langsung bisa berangkat meskipun tak ada suaminya. Sendiri dia. Karena ada petugas, ada ketua rombongan, ada ketua regu, ada ketua kloter. Yang berurutan. Begitu. Kalau cari mahram lain ceritanya. Ke kantor gua nanti perginya tuh Pak.
Kantor ada sih. Lagi Ustaz. Ya. Kalau kita pegang Al-Quran, Ya. mana kalau kita zikir di atas mobil? Tidak berwudu. Tidak berwudu. Sebaiknya berwudu. Boleh tak berzikir orang tak berwudu? Boleh. Tak ada masalah. Zikir pagi, zikir sore, kan kita nak berwudu di mobil kan? Tidak ada masalah. Tapi sebaiknya berwudu. Karena dawamul wudu itu luar biasa. Ya, Bilal itu terdengar sendalnya di surga oleh Nabi, amalannya cuma satu, tidak pernah melupakan sholat wudu. Terbayang Pak, Bilal bin Rabah, kulit hitam itu, terdengar terompahnya Pak di Sungko tuh. Apa amalan Bilal bin Rabah tuh? Tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Jadi amalannya sedikit sampai sendalnya terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasa. Begitu. La qalbu wa rabbun bi'audin iza lam yanfasil alaih. Membalik lembaran mazhab dengan semacam tongkat tidak haram. Akal apa tadi? Dia Nabi untuk baca Quran kan, buka pakai lembaran gini-gini kan. Maka handphone tadi tidak haram dia Pak. Sedangkan pakai apa aja kita tongkat kita tidak baca ini kan, berarti tidak bersentuhan langsung. Maka ketika itu dia tidak haram ya. Bi'audin, maka hal seperti itu tidak diharamkan. Wala ma'a tafsirin zadan walim ihtimalan, tidak haram membaca Quran tanpa wudu, membawa Quran tanpa wudu, itu tafsir hadis. Kan Quran kan ada tafsir, ada terjemah, ada pelajaran, ada segala macam di dalam, maka itu tidak haram meskipun tidak berwudu boleh orang baca. Contoh tafsir, Quran terjemah, itu boleh. Di sini tidak diharamkan. Wala yamna'u sabiyyun mumayyiz muhdis. Ini Pak, tidak diharamkan memegang Quran bagi sobi untuk belajar. Kita jawab pertanyaan apa? Meskipun dia tak berwudu, karena dia belum punya tanggungan. Ada tanggungan dosa, dia belajar untuk aja belum sempurna, maka ketika itu tidak terlarang dia untuk memegang Quran, dan tidak haram dia untuk membaca Quran. Ya Pak? Kalau sudah balik bukan sobi lagi. Harus wudu dia kalau sudah balik. Ini mukallaf tadi. Sobi itu, kalau sobi itu atau mumayyiz, kalau di sini sebut mumayyiz. Mumayyiz itu atas sobi, udah agak-agak balik tapi belum balik. Maka boleh seperti itu. Lihajatin ta'alimihi, untuk belajar di sini. Lihajat wa darsihi, untuk mempelajari Al-Quran, maka dibolehkan. Kahamlihi, seperti membawanya untuk pelajaran, misalnya membawa liyu'allimuhu minhu, untuk belajar di meja dan segala macam, itu boleh. Wa yahrumu, tidak boleh ghairul mumayyiz bin nahwi mushaf walau ba'du ayatin, tidak boleh memberikan pelajaran kepada anak tentang Quran yang belum sampai akalnya ke sana. Itu teori guru mungkin. Jadi anak itu sesuaikan pula dengan akal. Maka Islam kalau teori belajarnya Pak, khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Nabi. Berilah pelajaran terhadap anak-anak dan orang itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi kalau anak baca Quran, tidak boleh kita paksakan, harus tajwidnya begini. Yang penting dulu dapat dia baca. Tidak boleh terlalu diperdalamkan, termasuk tafsirnya, kecuali nanti sudah mulai meningkat. Makanya ada metode Iqra, ada metode Ummi dan segala macam. Dari awal dulu alif, ba, ta dan segala macam. Tidak boleh langsung memperdalamkan sampai ke ilmu tafsirnya. Begitu. Demikian pula meletakkan semacam wa wada'a nahwi dirhamin faktubi wa ilmun syar'in. Haram hukumnya menyimpan uang di dalam
Quran. Otak piti sih kok. Emang Quran itu penyimpan piti? Ya, enggak boleh. Wa yahrumu, tapi di sini disebut dirham. Dirham itu kan piti itu, Pak. Dulu kan uang orang ulama ini kan dirham. Wa yahrumu nahwi dirham fil kitab. Tidak boleh menyimpan dirham. Dirham itu bahasa kitanya apa? Piti. Berarti kini jatuhnya rupiah. Tidak boleh menyimpan uang di dalam. Ada ibu-ibu yang model tuh. Takut lotak piti sih kok. Masuk duit dalam. Biar berkah dia. Enggak boleh seperti itu. Karena Quran itu mulia, ya. Dan juga menyisipkan dalam lembaran-lembarannya, tidak boleh. Dengan maksud sesuatu hal, lembaran-lembaran Quran. Wa balau ma kutiba alaihi la syarru nahwihi. Tidak boleh menyelentangkan kaki menghadap Quran. Ada Quran depan kaki kok. Tidak boleh. Itu adab yang tidak terletak fil a'la, di tempat yang lebih tinggi. Kecuali letaknya lebih tinggi boleh kita. Tak boleh sejajar kaki kita dengan Al-Quran. Wa yusallul qiyamu lahu kal 'alim bal aula. Sunnah berdiri menghormati Quran sebagaimana kita menghormati orang alim. Menghormati Quran itu juga, apabila ketemu Quran disunahkan kita berdiri untuk menghormatinya. Sebegitu juga kenapa kita kadang-kadang berdiri menghormati ulama. Tiba usah somat togak sodo. Itu adab. Adab di situ semua. Kan alim boleh menghormati orang alim, bukan salah. Jadi menghormati orang alim itu boleh. Wa yukrahu harqu ma kutiba alaihi. Makruh hukumnya membakar sesuatu yang ada ayat Al-Quran. Tidak sampai haram, tapi makruh. Illa li ghardin, kecuali jika bermaksud semacam menjaganya. Daripada berserak-serak nanti kita bakar, itu boleh. Daripada Quran itu berserak-serak nanti terhina dia dan segala macam, maka boleh ketika itu dibakar. Semacam produksi yang salah. Kan banyak tuh Quran itu salah cetak, maka boleh dibakar untuk mengamankannya. Salah posisi mengatakan itu tidak boleh dijaga dengan kaki saya. Ya. Itu sifatnya terletak atau berdiri di Quran juga. Itu sejajar, Pak. Kalau Quran lebih tinggi boleh. Tinggi maksudnya kita pemain diri kita Quran. Bukan ada Quran pemanya orang bawah atau menghormati. Kita disunahkan untuk berdiri. Bukan nampak masjid togak lo lain kata orang nanti. Ada di dikatakan ini supaya bagaimana Berdiri boleh saja. itu bukan sejajar. Bukan itu maksudnya. Kita menghormati Quran itu kita yang berdiri kalau ketemu Quran. Di mana ada orang bawa Quran, kita berdiri seperti kita berdiri terhadap orang alim. Alim ulama tadi, itu maksudnya. Bukan berarti kita mendirikan Al-Quran, bukan itu maksudnya. Quran itu boleh saja disusun seperti ini, tak ada masalah. Menghormati Al-Quran, kalau ada kita menengok Quran datang, kita berdiri sebagaimana kita berdiri menghormati ulama. Itu maksudnya di sini. Nanti kita katakan ini lantai. Nggak boleh sejajar ini. Nggak boleh. Seandainya kita letakkan sendiri di dinding kita begitu, apakah itu dindingnya sejajar juga dengan letak? Tetap sejajar, kecuali dia lebih tinggi. Begitu. Sampai waktu belum kan? Tahu apa yang bunyi tadi itu? Siapa ni Allah Akbar. Kalau mak kaji, haram masuk masjid. Hadas besar haram masuk. Karena mau nikah, kadang haidnya. Kan nikah di masjid itu bukan berarti Rasulullah tidak pernah merintahkan nikah di masjid. Paham Pak ya? Besok kita bahas. Karena kalau orang bangga nikah di dalam masjid. Oh, kenapa ada masjid yang menyewakan Ustaz? Itu bukan
dalam. Dia punya ruangan aula nikah di situ untuk menghindari inilah tadi orang haid, orang apa, nanti kita bahas hukumnya. Nah, sampai itu ya. Baik, kita lanjutkan besok yang haram bagi hadas kecil dan hadas besar apa saja yang diharamkan dalam melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah datangnya dari diri sendiri, benar datangnya dari Allah. Tapi sekali lagi ini fikih banyak pendapat. Jadi tidak boleh kita mempertentangkan nanti pendapat ini dengan pendapat yang lain. Sedangkan ibadah saja kita ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Tapi tidak boleh kita pertentangan seperti itu. Karena semuanya ada pendapat ulama. Mungkin itu saja. Mohon maaf kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.